bersama saya Johannes Sinaga. Baik, kali ini masih berbicara seputar statistik mengenai one sample t-test atau sering disebut juga dengan uji T. Namun adapun syarat pertama dan terpenting adalah data tersebut sudah terlebih dahulu diuji normalitas sehingga uji T bisa dilakukan. Baik, di sini ada soalan pertama. Sebuah metode pembelajaran baru diterapkan pada sebuah kelas yang terdiri dari 36 siswa. Setelah dilakukan tes, diperoleh bahwa nilai rata-rata adalah 78 dengan variansi 25 dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Apakah dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa tersebut lebih dari 75? Baik, datanya ada di sini udah disiapin. Kita sekarang melangkah ke SPSS. Setelah datanya udah kita siapin seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita mengklik Analyze, Compare Means, One Sample t-test. Perlu diketahui bahwa di test value ini kita akan mengisinya dengan angka yang dibutuhkan sesuai dengan soal. Di mana soal dibutuhkan nilainya 75, maka kita mengisinya dengan angka 75, lalu oke. Namun terlebih dahulu perlu diketahui di sini data yang mau kita uji one sample t-test sudah diuji normalitas di pertemuan sebelumnya. Baik, outputnya seperti ini. One sample statistik, respondennya ada 36, rata-ratanya 5,28 atau sama dengan 52,8 dan standar deviasinya 2,398. Di one sample testnya, test value-nya ada 75, signifikan atau signifikasi 2 tailetnya 0,000. Maka interpretasinya adalah A. Informasi penting yang diperoleh dari output yang pertama di atas adalah statistika deskriptif tentang nilai 36 siswa, yaitu nilai rata-ratanya 5,28 atau 52,8 yang tadi dengan standar deviasi 2,398 atau 23,98. B. Output kedua adalah hasil uji hipotesis atau uji T. H0 sama dengan mu sama dengan 75, H1 sama dengan mu sama dengan 75, lebih besar dari 75. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, artinya tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% atau alfa sama dengan 0,05. Daerah kritis H0 ditolak jika nilai signifikansi two-tielet lebih kecil dari 0,05. Perhitungan statistik berdasarkan output di atas diperoleh nilai signifikan two-tielet uji T adalah 0,000. Kesimpulannya bahwa tampak bahwa nilai signifikansi two-tielet sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau berada pada daerah kritik atau daerah penolakan H0. Jadi H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar tersebut kurang dari 75. Terus yang kedua, menggunakan data yang sama pada materi dilakukan uji hipotesis menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Apakah dapat disimpulkan bahwa usia karyawan di bawah 35 tahun? Baik, di sini ada usianya. Usianya di 15 responden. Setelah nilainya sudah kita masukkan seperti ini di SPSS, langkah berikutnya bisa seperti yang tadi, kita klik Analyze, Compare Means, lalu One Sample t-test. Test value-nya
sesuai dengan yang di soal bahwa usia di bawah 35 atau tidak sama dengan 35, yaitu 34, 33, 32 dan seterusnya. Maka kita klik OK. Setelah itu muncul outputnya seperti ini. Baik, interpretasinya sudah saya siapkan di Microsoft Word. Datanya atau tabelnya sudah seperti saya copy, dan interpretasinya yang pertama, output pertama diperoleh informasi bahwa rata-rata usia karyawan adalah 31,27 tahun dengan standar deviasi 5,93 tahun. Yang kedua atau B, output kedua adalah hasil uji hipotesis atau uji T. H0 sama dengan mu tidak sama dengan 35. H1-nya sama dengan mu kurang dari 35. Berarti di bawah 35. 34, 33, 32, 31 dan seterusnya. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%. Artinya tingkat signifikansi yang digunakan 5% atau alfa sama dengan 0,05. Daerah kritik H0 ditolak jika nilai signifikan one-tiled di bawah 0,05. Perhitungan statistik berdasarkan output di atas, diperoleh nilai signifikan two-tiled, uji T adalah 0,096. Selanjutnya dihitung nilai signifikan one-tiled sama dengan nilai signifikan two-tiled dibagi 2, sama dengan 0,096 dibagi 2 sama dengan 0,048. Kesimpulannya adalah tampak bahwa nilai signifikan one-tiled sama dengan 0,048 atau bisa dikatakan lebih kecil dari 0,05 atau berada pada daerah kritik, daerah penolakan H0. Jadi H0 ditolak atau H0 tidak diterima, sehingga cukup alasan mengatakan bahwa usia karyawan perusahaan tersebut tidak di bawah 35 tahun. Demikian penjelasan dari saya ucapkan banyak terima kasih.